Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Fauzian, NPM 1950-125 dari Program Studi Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Saya dari kelompok Belas Cinta Nur PPKN 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang startup pendidikan educational book for student atau EduBook Student. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan tugas individu EduBook Student, masalah pada startup pendidikan EduBook Student. Yang pertama, masalah berawal dari celetukan atau pendiskusian santai mahasiswa yang mengeluh tentang tugas dari dosen dengan mengerjakan tugas dari sumber dan jurnal terpercaya. Mereka merasa bingung bila harus membeli buku namun hanya dipakai untuk sebentar saja. Yang kedua, uraikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut. Dosen seringkali merekomendasikan buku pegangan untuk mahasiswa sesuai dengan prodi yang ditempuh. Bila ia ingin membeli buku dari dosen tersebut, harganya akan sedikit mahal bila dibandingkan dengan membeli buku sendiri di toko buku. Bila harus membeli buku ke dosen, maka ia harus membayarnya sedikit lebih mahal. Jika ia membeli di toko buku, maka ia harus mencari dan terkadang mahasiswa malas untuk mencari ke setiap toko demi mendapatkan buku yang ia inginkan. Untuk selanjutnya, identifikasi masalah. Kurangnya sarana perpustakaan kampus serta minimnya ekonomi mahasiswa untuk membeli buku ke tempat buku. Demi mencari buku yang sesuai dengan mata kuliah yang ia dipelajari dan sesuai dengan yang dianjurkan oleh dosen. Namun sayang sekali apabila buku yang sudah dibeli dengan uang seadanya itu dipakai hanya untuk sebentar saja dan bahkan kurang komplit bila dibandingkan dengan pembahasan dosen. Maka mau tidak mau, mahasiswa dianjurkan untuk mencari informasi yang lebih rinci dari jurnal. Sumber penyebabnya minimnya sarana buku untuk mahasiswa dan kurangnya jurnal yang terpercaya sehingga mahasiswa membuat tugas dengan informasi seadanya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas dari startup pendidikan EduBook Student. Rencana bisnis student. Yang pertama, ada customer segment atau segmen pelanggan, yaitu diantaranya adalah mahasiswa yang paling utama, yang kedua ada siswa, yang ketiga ada masyarakat umum. Untuk selanjutnya ada value proposition atau proposisi nilai. Yang pertama gratis, yang kedua mudah diakses di mana saja, yang ketiga hanya lewat HP, tidak perlu membawa buku, dan yang terakhir berisi buku, makalah, jurnal yang bisa diakses oleh semua kalangan. Yang ketiga, channels atau saluran, di antaranya website, EduBook, student, ad. Yang keempat ada customer relationship atau kemitraan pelanggan, yaitu program membership bagi orang yang sering mengunjungi pelanggan yang sudah terdaftar di web EduBook Student. Yang kelima, revenue streams atau arus pendapatan dari anggota membership. Yang keenam, key resources atau sumber daya utama, di antaranya laptop, hak paten, SDM, dan saldo kredit. Yang ketujuh, key activities atau aktivitas utama, memasukkan buku ke web. Yang kedua, memasukkan jurnal ke web. Yang ketiga, memasukkan makalah ke web. Dan yang terakhir, bertukar jurnal, makalah, buku, dan lainnya ke web. Dan yang kedelapan, key partner atau mitra utama, dengan penulis buku, penerbit buku. Yang kedua, dengan penulis jurnal. Dan yang terakhir, dengan mahasiswa atau pelajar yang mengunggah. Yang kesembilan, customer struktur atau struktur biaya. Biaya pembuatan web, yang pertama, yang kedua, biaya SDM, dan yang terakhir, biaya transportasi. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.